Terima kasih Bang Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beri salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya perkenalkan, hari ini alhamdulillah kami mengadakan konferensi pers untuk menyikapi gelar perkara khusus Senin 15 Desember 2025 yang lalu diadakan oleh Kepala Bagian Pengawas Penyidik Polda Metro Jaya. Di sebelah kanan saya ada Pak Roy Suryo. Assalamualaikum. Ini beliau memang aktor utama dalam kasus ini, makanya disebutnya Roy Suryo CS. Saya jadi terkenal di jalan tuh ditanya, pengacaranya Pak Roy ya? Jadi yang dikenal Pak Roy ya, saya cuma numpang aja begitu. Bisa aja. Kemudian di sebelah kanannya ada Bang Medi Juniarto, tim kuasa hukum juga begitu. Yang orang sering bertanya, itu siapa sih yang pakai kacamata selalu nongol nggak pernah ngomong? Nah ini beliau, Bang Medi Juniarto begitu. Kemudian beliau ini kuasa hukum. Sebelah paling kanan itu ini jenderal diam-diam, cuman sudah purna tugas, purnawirawan. Beliau nggak sombong jadi diam-diam. Beliau adalah Maijen TNI Purnawirawan Pak Sunarko begitu. Terima datang Pak, terima kasih hadir. Kemudian sebelah kiri saya Bang Samsir Jalil. Beliau juga tim kuasa hukum yang hari ini insya Allah nanti akan membacakan sikap kami terhadap gelar perkara itu seperti apa. Kemudian ada Bang Rizal Fadilah, ini gelarnya beliau ini TSK ya, dan terhambat untuk menunaikan ibadah karena TSK tadi ya, nanti bisa diceritakan. Kemudian ada Prof. Tono Sabtono, beliau juga kemarin hadir di sesi kedua memaparkan keahliannya. Ada rekan advokat Baharu Zaman, ini tim kita juga, kacamatanya juga hitam. Jadi kalau bodyguard itu kita punya dua, Medi Juniarto dan Baharu Zaman ya, bodyguard kita nih ya, lawyer juga. Kemudian Bung Aspari Piliang ya, ini tim advokasi yang kemarin juga ikut ke dalam proses gelar perkara khusus. Dan selanjutnya rekan sejawat saya Advokat Kurnia Triroyani yang kemarin juga ikut ke dalam selaku prinsipal. Kemudian ada juga Bung Rustam Effendi, kemarin juga hadir dalam, bahkan beliau ini yang meyakinkan ijazah itu sama dengan yang sudah beredar, dan dia tegaskan foto itu bukan foto Jokowi, nanti bisa diceritakan lagi. Kemudian di sebelah paling ujung ada Fitran Sadeli, juga tim kuasa hukum yang membersamai kita semuanya. Kemudian tidak kami bersalah semuanya, jelas ada ibu-ibu aktivis dari Aliansi Rakyat Menggugat, juga seluruh tamu undangan yang berkenan hadir, terima kasih. Dan tentu saja kami sangat berterima kasih kepada abang kami Bang Ahmad Yani, Dr. Ahmad Yani SHMA, yang hari ini memang kita berada di kantor beliau untuk mengadakan konferensi pers. Baik, yang pertama saya akan jelaskan apa yang terjadi dalam proses gelar perkara khusus. Dasar dari gelar perkara khusus itu adalah ketentuan pasal 33 Undang-Undang Perkapolri nomor 6 tahun 2011 begitu. Kemudian yang melatar belakangnya adalah dari kami sendiri ada dua surat permohonan gelar perkara khusus. Yang pertama kami ajukan di tanggal 21 Juli 2025. Kemudian yang kedua ada di tanggal 20 November 2025. Selain dari yang kami ajukan dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, juga ada pengajuan dari tim advokasi Bang Egy Sujana tanggal 14 November 2025. Jadi ini yang melatar belakangi adanya gelar perkara khusus. Kemudian kemarin pihak yang mengadakan gelar perkara khusus adalah Kepala Bagian Pengawas Penyidik atau Kapasidik yang saat ini dijabat oleh Bapak AKBP. Kemarin beliau yang mengantarkan acara, dan gelar perkara khusus dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Pak Wadir. Jadi Kombes Pol Iman Imanuddin yang langsung memimpin agenda begitu. Hadir dari jajaran Polda Metro Jaya, penyidik di bagian Kamnak, kemudian juga ada kepala unit dari Kamnak. Kemudian dari institusi polisian ada Divkum Mabes Polri, ada Itwasum Mabes Polri, ada Dipropam Mabes Polri. Kemudian mitra yang diundang ada Komnas Perempuan, sayangnya tidak hadir. Komnas HAM sayang tidak hadir, dan kemudian ada dari Ombudsman hadir untuk dimintai pandangannya dalam proses gelar perkara khusus. Kemudian dari Pendumas dari kami hadir, yang pertama adalah prinsipal dan kuasa hukum dari
tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis, termasuk Pak Roy Suryo, Bu Kurnia, Bang Rustam, dan Bang Rizal Fadilah hadir, dan kami mau mendampingi ya, masing-masing itu didampingi oleh 2 orang advokat. Kemudian dari Terdumas hadir beberapa pelapor yang dulu melaporkan klien kami. Yang pertama Lecumanan yang didampingi oleh 2 orang, Ade Darmawan dan Boy Randikanu. Namun di sesi kedua pendampingnya ternyata tidak ada legal standing sehingga diminta untuk keluar dari ruangan begitu. Dan ada pelapor ini Joko Widodo yang ternyata kalau untuk urusan hukum nggak mau datang dia. Tapi kalau urusan diskusi media diundang Kompas datang walaupun sejam, ngomong ngecapruk ya tentang AI dan sebagainya begitu. Tapi untuk urusan yang dia sendiri melaporkan klien kami gitu, dia tidak pernah hadir. Dan ini sekali lagi membuktikan memang tidak ada sisi kenegarawanan yang ada pada saudara Joko Widodo begitu. Dan kuasa hukum yang mendampingi setidaknya ada 4 yang mendampingi kuasa hukum dari saudara Joko Widodo. Jadi nggak fair juga begitu ya, kalau dari Joko Widodo 1 orang didampingi 4, sementara dari kami 1 orang hanya maksimum 2 kuasa hukum begitu. Kemudian ada namanya Andi Kurniawan selaku pelapor. Kemudian ada juga pelapor lainnya namanya Maret Samuel Sweken, itu juga hadir sebagai terlapor Dumas kalau dalam konteks gelar perkara khusus. Dalam konteks kasus ijazah palsu ini dia sebagai pelapor. Jadi untuk diketahui ada 4 laporan yang dikonsolidasi oleh Polda Metro Jaya. Yang pertama dari Lecumanan, kemudian yang kedua dari saudara Joko Widodo, yang ketiga dari Andi Kurniawan, dan yang keempat dari Maret Samuel Sweken gitu. Udah memang ada orang yang tidak jelas legal standingnya tapi sering ngikuti kasus ini, bahkan seolah-olah dialah yang punya perkara. Ya ini saudara Andi Azwan dari Coman. Nah saat itu memang saya persoalkan, dan kepala bagian ya dari pengawas penyidik kemudian juga mempersoalkan, dan akhirnya saudara Andi Azwan meninggalkan ruangan. Kalau bahasa anak sekarang ya diusir keluar gitu. Tapi mereka selalu klarifikasi, kami tidak keluar ya, kami keluar dari ruangan dengan baik. Iya, kalau bahasa di dalam forum resmi kan nggak mungkin keluar lu kan, nggak mungkin begitu gitu. Tapi yang jelas kita persoalkan legal standingnya dan akhirnya keluar dari ruangan. Dan sorenya ternyata ada di sesi kedua juga 2 orang lagi yang dikeluarkan dari ruangan. Baik, itu dari sisi pihak-pihak yang hadir begitu. Adapun secara substansi, pertama dibuka oleh AKBP Mihadi Mirwan dan menjelaskan susunan acara dalam proses gelar perkara khusus. Ada pembukaan, ada sambutan dari pimpinan gelar perkara khusus yakni Kombes Pol Iman Imanuddin, kemudian dilanjutkan paparan dari penyidik tentang deskripsi kasus. Dan ini yang kami juga, selamat datang Bang Ahmad Yani, kami persilahkan untuk menempatkan diri. Kalau masih ada yang di depan saling geser mungkin. Nah, Bang lanjut ya. Oh ada lagi tambah ya. Baik. Ya, jadi kami menduga tadinya akan ada gelar bukti yang dijejer sehingga kami bisa melihat. Ya, tetapi ternyata tidak, hampir sama repetisi apa yang terjadi di Barreskrim Mabes Polri, yakni hanya mendeskripsikan kasus dan apa saja yang sudah dilakukan oleh penyidik. Dan dalam kesempatan itulah Pak Roy yang kemarin konferensi pers menyatakan ternyata pasal-pasal yang sebelum ini dibantah oleh Joko Widodo tidak dilaporkan. Dari LP yang diterima oleh saudara Joko Widodo terbukti bahwa seluruh pasal itu memang diketahui dan dikehendaki oleh saudara Joko Widodo, karena dia tekan juga di bukti LP-nya begitu ya. Nah, apa saja pasal-pasalnya? Jadi ada 2 klaster pertama dan klaster kedua. Klaster pertama ini pihak-pihak yang dijadikan tersangka ada Egy Sujana, ada Rizal Fadilah, ada Rustam Effendi, ada Damai Hari Lubis. Klaster kalau kami sebut ini klaster aktivis, ada 5 orang. Nah ini pasalnya ada beberapa pasal. Yang pertama 160 KUHP tentang penghasutan, kedua 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang apa, menyebarkan kebencian dan permusuhan. Kemudian yang ketiga ada beberapa pasal yang sebenarnya tidak layak dilaporkan oleh para pelapor yang bukan pemilik ijazah.
karena delik aduan. Apa itu? Yakni 310 KUHP, 311 KUP, 27A Undang-Undang ITE, yang ini delik aduan tentang pencemaran dan fitnah, ternyata ikut masuk dalam pasal-pasal di klaster pertama yang dilaporkan bukan oleh saudara Joko Widodo. Ya. Dia dikumulasi semuanya dikenakan pasal fitnah, tapi untuk klaster pertama yang membedakan spesial untuk klaster pertama adalah 160 KUHP tentang penghasutan, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan yang dua itu yang berbeda. Selebihnya sama ya, 310, 311, 27A Undang-Undang ITE. Kemudian klaster yang kedua ada 3 orang, yakni Pak Roy Suryo, Bung Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Ini pasalnya sama juga, mirip dengan pra peradilan. Kalau pra peradilan itu mengevaluasi kinerja penyidik dari eksternal melalui lembaga peradilan, mekanismenya adalah pra peradilan. Yang bentuk evaluasi itu adalah apakah penetapan tersangka itu dianggap sah atau justru tidak sah. Jika sah berarti penyidikan bisa maka putusan hakim pra peradilan bersifat final and binding, wajib dilaksanakan oleh penyidik sehingga perkara harus dihentikan. Adapun kalau gelar perkara khusus, hasil akhirnya adalah rekomendasi. Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan unsur-unsur yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cara untuk menganalisanya ada 3 hal. Pertama dari aspek kewenangan, kedua aspek prosedur, ketiga aspek substansi. Aspek kewenangan, apakah penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan kewenangannya atau dilakukan secara sewenang-wenang, abuse of power. Aspek prosedur adalah apakah tahapan proses dalam melakukan ditingkatkan penetapan tersangka itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik KUHP, Perkapolri, termasuk putusan-putusan undang-undang yang berkaitan dengan KUHP, misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU strip Romawi 13 tahun 2000 garing 2014, di mana di sana ada kewajiban bagi penyidik untuk memeriksa calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Aspek substansi tentu saja apakah materi-materinya yang diperiksa itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keputusan penyidik untuk menetapkan tersangka itu sudah sah. Nah, produk akhirnya rekomendasinya ada 2. Apabila penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dinilai oleh bagian pengawas penyidikan Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka rekomendasinya adalah dipersilahkan atau direkomendasikan untuk melanjutkan penyidikan pada tahap selanjutnya. Yang kedua, apabila proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik dinilai oleh bagian pengawas penyidik bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka direkomendasikan untuk dihentikan dan kepada Direktur Tindak Pidana Kriminal Umum Polda Metro Jaya direkomendasikan untuk menerbitkan SP3. Apa itu SP3? Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Itu ya. Nah, kemarin yang kami sampaikan apa saja problemnya? Yang pertama, dari tahapan itu memang ada tahapan yang meloncat, yakni ada 1 dari 8 tersangka ditetapkan sebagai tersangka padahal tidak pernah diperiksa dalam proses penyidikan. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa frasa yang dimaksud di dalam KUHP tentang bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang menjadi tersangka dalam proses penyidikan adalah terpenuhnya 2 alat bukti, dan salah satu konfirmasi terpenuhnya 2 alat bukti adalah dengan melakukan tindakan pemeriksaan terhadap calon tersangka limitatif. Ini perintah putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 21 garing PUU strip Romawi 13 garing 2014. Kalau nggak salah diputus di 18 April 2015, jadi masuk 2014, divonis 2015. Dan ini berimplikasi tidak hanya kepada seorang tersangka tapi keseluruhan, karena paket penyelidikan dan penyidikan disatukan dalam satu berkas. Pemberitahuan pengumuman tersangka diberikan kepada kami, klien kami ini juga dalam satu kesatuan. Tidak Pak Roy dikirimi sendiri, Bu Kurnia sendiri, nama sendiri, enggak, tetapi
8 nama ini semuanya dalam satu paket proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Memang paket ini kemudian oleh penyidik dibuat 2 klaster. Silakan rekan sejawat. Ini Bang Abdul Ghafur Sangaji ya. Saya lanjutkan. Yang kedua, klaster apa yang kami sebut sebagai akademisi ya. Klaster pertama kami sebut aktivis, klaster kedua disebut akademisi, begitu. Selanjutnya kami juga sudah sampaikan kritik soal bagaimana ada 3 orang yang ditetapkan tersangka padahal substansi pemeriksaannya belum masuk kepada perkara atau pokok-pokok peristiwa apa yang dipersoalkan oleh penyidik sehingga ketiga orang ini naik menjadi tersangka. Siapa saja? Pertama, Kurnia Triroyani, kedua, Rizal Fadila, ketiga, Roy Suryo. Apa problemnya? Kurnia Triroyani dan Rizal Fadila pada tingkat penyidikan sebelum diperiksa dan diambil keterangan itu sempat menanyakan ijazah aslinya mana atau ijazah yang disebut asli, tapi tidak diberikan oleh penyidik dan akhirnya tidak dilakukan pemeriksaan dari substansi perkara. Kenapa? Karena setiap pertanyaan dalam berita acara pemeriksaan yang tebal itu hanya dijawab, saya baru akan menjawabnya setelah ditunjukkan kepada saya ijazah Joko Widodo. Artinya belum masuk materi pokok perkara pada pemeriksaan BAP Kurnia Triroyani Rizal Fadila. Sementara terhadap Roy Suryo, karena panggilan limitatif pada satu peristiwa tertentu dan di tempat tertentu, ketika persoalan yang dipertanyakan justru keluar dari surat panggilan, peristiwa-peristiwa yang tidak relevan, tidak berkenaan, bahkan tidak sesuai dengan kapasitas seorang Roy Suryo karena tidak hadir dalam setiap video yang ditunjukkan. Karena saksi di dalam KUHP itu diatur adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa dan bisa menerangkan alasan kenapa ada dalam peristiwa itu. Dan karena semua yang peristiwa disodorkan Pak Roy Suryo saat itu tidak ada dalam peristiwa, jadi juga semuanya ditolak. Artinya juga belum sampai pada substansi materi pemeriksaan. Jadi kalau Egy Sujana itu secara formil dan material belum diperiksa sama sekali, Kurnia Triroyani, Rizal Fadila, dan Roy Suryo itu secara material belum masuk pada pokok pemeriksaan. Kemudian kami juga kemarin sampaikan kritik terkait adanya sejumlah tersangka yang profesinya sebagai advokat. Ada 3, inisialnya DHL, ES, termasuk ya KTR ya. 3-tiganya advokat dan saat itu sedang menjalankan fungsi profesi sebagai advokat. Dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat khususnya pasal 5 ditegaskan 3 hal. Pertama, advokat itu adalah penegak hukum sama dengan polisi, jaksa, juga hakim. Yang kedua, ada imunitas advokat dalam menjalankan profesi, di mana ditegaskan bahwa seorang advokat dalam menjalankan pekerjaannya untuk membela kliennya dengan itikat baik tidak boleh ya diperkarakan baik secara pidana maupun perdata. Dan yang ketiga, itikat baik dalam menjalankan perkara itu yang menjadi dasar bahwa advokat tadi memiliki imunitas. Dan itu yang kemudian belum pernah dilakukan klarifikasi kepada organisasi advokat tempat bernaung ketiga orang ini. Karena di setiap organisasi advokat itu ada namanya Dewan Kehormatan Advokat, yang dimana Dewan Kehormatan tadi ketika penyidik hendak memanggil seorang advokat maka dia harus bertanya kepada organisasi advokat dan nanti meminta kepada organisasi tadi untuk menjelaskan apakah peristiwa yang hendak ditanyakan kepada advokat ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab profesi advokat atau di luar kompetensi atau tugas dan tanggung jawab profesi. Maka Dewan Kehormatan Advokat dari organisasi advokat akan menjawab surat dari polisi dengan 2 jawaban. Yang pertama, apabila Dewan Kehormatan Advokat menjelaskan bahwa peristiwa yang hendak ditanyakan kepada advokat itu tidak dan bukan bagian dari tugas profesi seorang advokat, maka Dewan Kehormatan Advokat memberikan rekomendasi mempersilahkan penyidik untuk memanggil advokat yang bersangkutan. Yang kedua, apabila Dewan Kehormatan Advokat menjelaskan bahwa peristiwa ditanyakan adalah masuk dan terkategori
tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya, maka polisi tidak boleh memeriksa, tapi dipersilahkan mengajukan pengaduan dari siapa yang dirugikan oleh tindakan advokat dan akan diproses di Dewan Kode Etik Advokat. Jadi seperti itu. Dan ini konfirmasi ini diadakan atau tidak, setidaknya adalah ada dokumen dari polisi yang menanyakan itu kepada organisasi advokat. Itu hal-hal yang kemarin menjadi persoalan yang kita perdebatkan, yang memang tidak mendapatkan jawaban karena sesi tanggapan itu hanya internal mereka. Kemudian dari kubu Joko Widodo dan seterusnya. Nah, memang ada satu sesi yang menarik, yakni sesi di mana akhirnya kami meminta bukti itu menurut Budi Ariadi, dia ditunjukkan bukti itu di rumah Joko Widodo pada sekitar bulan Juli ya kalau nggak salah. 25 Oktober. Oh, Oktober. 24 Oktober. Ya, 24 ya. Oh, 25 atau 24 itu? 24. Oh, berarti 24-nya nanti ditipu ya. Dia menyatakan sudah ditunjukkan dan asli. Sementara pada tanggal 23 Julinya itu hari Rabu 23 Juli barang itu disita oleh penyidik Polda Metro Jaya saat melakukan pemeriksaan lanjutan kepada saudara Joko Widodo di Solo, karena saudara Joko Widodo mengaku sakit dan tidak bisa ke Jakarta, maka polisi yang ngalah ke Solo. Tapi sakitnya saudara Joko Widodo itu unik. Untuk ke Jakarta, keluar kota untuk memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pro justisia tidak bisa. Tapi kalau nggak salah Kongres PSI itu di Jogja ya? Enggak, di Solo. Oh ya, Kongres PSI keluar untuk memberikan orasi begitu. Jadi sakitnya unik ini ya. Sakitnya kalau ketemu polisi itu nggak bisa. Tapi kalau untuk kongres, ke Kompas TV, wawancara media sehat. Tapi yang nggak sehat juga sih bisa kita lihat gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Makanya kami meminta untuk memastikan apakah benar barang bukti itu ada, apakah benar barang bukti itu sudah disita. Jadi konteksnya akhirnya itu. Nah, sebelumnya hukum dari saudara Joko Widodo, Yakub Hasibuan beratan dan minta agar jangan ditunjukkan barang bukti itu kecuali nanti saja di pengadilan. Itu. Tapi akhirnya ada oleh Butatun ya kalau nggak salah namanya dari Ombudsman yang menjelaskan bahwa demi transparansi, dan inilah objek yang kami awasi dari Ombudsman, pengawasan tentang kinerja kepolisian apakah melakukan penyidikan transparan, maka sebaiknya ya rekomendasi dari Ombudsman barang bukti itu ditunjukkan. Penunjukan barang bukti itu tidak dalam konteks untuk mendeskripsikan atau menyimpulkan asli atau palsu, tidak, tapi hanya untuk memberikan barang bukti itu sudah disita oleh penyidik. Akhirnya dalam situasi yang dramatis ya Bu Kurnia, kita semua dramatis, kita bertanya-tanya kira-kira barangnya apa sih kok diumpetin terus gitu. Ya, akhirnya ada proses pengabadian, buka segel, dan pengabadiannya juga bukan oleh kita. Ini hampir sama media yang ada di Solo, boleh ngelihat tapi nggak boleh foto raba dan seterusnya. Dibuka oleh penyidik, kita hanya diperlihatkan, dan dalam konteks diperlihatkan itu kita hanya membenarkan bahwa barang bukti itu ada dan disita, itu saja. Jadi tidak dalam konteks apakah itu asli atau palsu. Karena selama ini di beberapa media kubu Joko Widodo memframing, oh udah selesai mereka, udah skakmat, buktinya asli, mereka nggak bisa ngomong-ngomong. Putusan asli atau tidak itu nanti di pengadilan. Bahwa kubu Jokowi tetap yakin itu asli, biarkan saja. Dan kubu Pak Roy Suryo justru makin meyakini itu palsu juga. Kenapa? Karena saya sendiri begitu melihat, ya tadinya saya overestimate, saya pikir ada barang yang baru begitu ya. Misalkan fotonya itu foto Maradona gitu ya, fotonya siapa, ternyata ijazah itu ya sama dengan yang diupload Dian Sandi. Ada foto seorang laki-laki berkumis tipis manis gitu ya,
dengan bibir tertentu, ya dengan mata tertentu, yang sama yang selama ini sudah kita lihat, yang menurut Bang Rustam Effendi itu bukan foto Jokowi. Nah, nanti dijelaskan, iya kan? Berarti saya makin yakin itu palsu. Bang Rustam kemarin. Ya, nanti dijelaskan Bang Rustam ya. Jadi sekali lagi, tidak ada yang punya kesimpulan, punya basis hukum untuk menyimpulkan itu asli. Kenapa? Pertama, forum gelar perkara khusus bukanlah forum pembuktian. Kedua, forum gelar perkara khusus tidak berwenang untuk menentukan asli atau tidak. Ketiga, klaim-klaim asli itu hanya dari kubu saudara Joko Widodo. Itu ya. Nah, setelah itu fase sesi pertama selesai. Sesi kedua sebenarnya juga sama, merepetisi, cuman penyampainya beda. Kalau sebelumnya dari 3 ada Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia juga Pak Rustam, ada Pak Roy, ada Pak Rismon, ada Tifauzia Tiasuma. Kemudian ada 2 ahli yang seharusnya Prof Tono yang ikut hadir untuk kedua memaparkan. 3 ahli. Oh, 3 ahli bahkan. Kemudian ada yang kedua Dr. Ridho Rahmadi ya, dan Pak Didit. Nanti Pak Roy bisa menceritakan. Nah, intinya apa? Intinya kami ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa gelar perkara khusus itu bukan forum untuk menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Gelar perkara khusus itu hanya bagian tahapan sebelum penyidikan. Kubu Joko Widodo meyakini ijazah itu asli. Sebelum gelar pun memang begitu loh. Sementara kubu Roy Suryo tetap dalam kesimpulan hasil penelitian sebelumnya bahwa ijazah yang disita tersebut nanti adalah 99,9% palsu begitu. Jadi kalau mau fair bagaimana? Ya sudah ditengahi, objek itu dikeluarkan, diperiksa bareng-bareng, diuji bareng-bareng dengan mekanisme yang disepakati bareng-bareng, dengan metode yang disepakati bareng-bareng. Kesimpulan apapun para pihak harus tunduk. Itu baru fair. Nggak boleh polisi meriksa sendiri di ruang tertutup, ruang gelap. Sementara Pak Roy ini dituduh melakukan fitnah dan pencemaran karena objeknya bukan yang dipegang Jokowi, bukan yang dimiliki oleh penyidik. Tinggal 1 langkah saja kan. Ya sudah, beri akses kepada klien kami Pak Roy Suryo, Pak Rismon dan yang lainnya untuk menguji. Ini yang akan menutup perbedaan pandangan, klaim yang berbeda. Tapi sepanjang itu belum dilakukan, maka jangan salahkan atau Pak Roy Suryo tetap saja dalam kesimpulan 99,9% palsu. Apa yang melatar belakangi? Ya karena objek yang kami lihat bareng-bareng, saya juga melihat itu ya ijazah yang fotonya yang selama ini beredar, yang ada di Dian Sandi, yang ada di KPU, yang ada di KPUD, yang sudah susah payah akhirnya dikeluarkan oleh otoritas penyelenggara pemilu itu. Nah, karena itu yang terakhir kami nanti ingin membacakan sikap resmi kami terhadap proses gelar perkara khusus. Namun sebelum pembacaan itu kami punya kesimpulan. Proses penyidikan ini cacat prosedur. Sebagai calon tersangka, terlepas alasannya saat itu sakit itu hal yang lain. Yang jelas belum diperiksa. Jadi nggak boleh, kan yang penting udah dipanggil. Enggak. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan harus diperiksa, bukan cuma dipanggil. Karena itu rekomendasi yang kita tuntut dari proses gelar perkara, rekomendasi penghentian penyidikan, rekomendasi kepada kepolisian agar bisa menerbitkan SP3. Demikian pengantar dari saya kembalikan kepada Bang Sam. Terima kasih Bang Sam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya insya Allah tidak akan terlalu banyak mengulangi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Kosiludin, ya, selaku Ketua Tim Non Litigasi. Bersama juga saya, karena Pak Petrus lagi ada di luar kota kayaknya. Jadi saya sudah sampaikan kemarin ketika ketemu pada saat rapat, saya besok izin untuk paparkan apa yang akan saya ceritakan. Jadi gelar perkara yang kemarin, gelar perkara khusus yang 3 hari yang lalu dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025, pada intinya tetap kita melakukan atau mengucapkan apresiasi atau terima kasih, karena itu terjadi karena surat permohonan dari kita, salah satunya dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis TKA, ya, dan juga satunya permintaan dari tim kuasa hukumnya Bang ES Egy Sujana. Jadi kalau ada kemudian statement-statement di luar mengatakan oh itu terjadi bukan karena permintaan kita, tidak, jelas itu permintaan kita dan berlangsung dengan sangat tertib. Kenapa saya bilang tertib? Karena orang-orang yang tidak punya legal standing sebenarnya sudah diminta keluar, dengan kata yang lebih halus, diusir. Balik kok. Oh iya, kembali ya. Balik. Pada sesi 1 yang termasuk diusir adalah orang yang terkenal banget sekarang, sering banget bohong, namanya Andi Aswan. Ya. Dan dia secara, aduh ini saya lucu ya, pada acara Rakyat Bersuara dia ngaku saya dengar semua karena saya ada di samping di lorong itu. Dan saya bilang itu namanya nguping, tidak sah itu namanya. Dia harusnya malah terkena pelanggaran. Karena apa? Karena dia nggak sah nguping, udah nggak punya legal standing. Akhirnya dia ngaku saya penasehatnya Pradi Bersatu atau apa gitu. Apapun urusannya. Pada sesi kedua yang saya lihat langsung pun, ya, orang namanya Boy Kanu itu ketua Pradi Bersatu pun kalau tidak diundang, tidak ada nama dia di dalam daftar list yang ada di Pak Kabid Pasidik, ya disuruh keluar. Dia nunjukkan surat tugas, ini surat tugas saya selaku ketua. Loh, surat tugas selaku ketua kan tidak untuk acara itu. Jadi itu sama saja kita naik motor, kemudian tetap salah ya, naik motor terus kita nggak punya SIM C, tapi punyanya SIM A, tetap salah. SIM A itu untuk roda 4, motor roda 2, itu analoginya kayak gitu. Jadi tetap salah. Dia punya surat tugas tapi bukan untuk acara itu. Nah kalau ini saya bantu ya Pak Kosinudin. Kalau ada orang di sesi lain kemudian di acara lain mengatakan Pak Ustadz Kosinudin nggak ada di sesi kedua, memang nggak ada. Karena beliau tahu pasti kapan tugas dan tanggung jawabnya. Di sesi kedua itu memang beliau menugaskan beberapa orang lain termasuk Mas Gafur, Pak Azam, ada. Jadi kita itu tahu supaya apa? Supaya kita sama-sama tahu. Jadi nggak hanya satu orang yang ngerti semuanya. Itu yang terjadi. Bukan kemudian orang itu harus ada. Saya pun kalau ditanya ya saya nggak ada di sesi pertama. Karena saya memang tidak terdaftar di sesi pertama. Tapi saya ikut di sesi kedua. Jadi itu supaya jelas ya. Makanya kalau kemarin juga ada di selain Rakyat Bersuara ada juga orang lain yang nggak punya legal standing, nggak punya kaitan apapun dengan peristiwa, datang juga di acara yang lain di head to head, namanya Freddy Damanik. Nah nanti ada kebohongan Freddy Damanik yang lain nanti kita ceritakan. Ya, tapi gini, saya kembali ke topik. Jadi apa yang terjadi pada ruang gelar perkara tadi sudah diceritakan dengan sangat bagus, dan yang saya tunggu dan Mas Rismon tunggu sebenarnya kehadiran ahli abal-abal dari mereka. Karena dulu pada saat gelar perkara di Mabes Polri, dia datang, meskipun juga dia datang katanya ahli IT tapi hanya ahli sastra, karena hanya bisa ngomong tanpa menjelaskan apapun. Lah kemarin malah nggak datang sama sekali. Orang namanya Joshua Sinambela atau Roni Teguh, yang saya dengar dialah yang dipakai oleh Polda Metro Jaya untuk kemudian menersangkakan atau diambil keahliannya, diambil statementnya untuk kemudian menerapkan di pasal-pasal termasuk 32 dan 35 ITE. Nah apa yang terjadi kemarin itu sebenarnya tidak jauh beda dengan gambar ini, karena kami nggak boleh motret di dalam.
Maka saya pakai gambar ini. Gambar ini adalah gambar yang sudah dipresentasikan pada saat gelar perkara tanggal 22 Mei 2022 di Mabes Polri. Ini adalah gambar orang namanya Wahyudi Andrianto. Ini Wahyudi Andrianto. Siapa dia Wahyudi Andrianto? Ini adalah adiknya Iriana atau adik iparnya Jokowi. Ketika menyerahkan yang disebut-sebut katanya ijazah kepada Mabes Polri. Ini masih mending. Yang diserahkan tuh bisa megang, bisa ngamati, bisa nyentuh, bisa meraba. Kami kemarin sama sekali hanya diperlihatkan dan dipegangi. Kemudian baru ketika saya mau dekat gini ada teriak, jangan dekat-dekat gitu. Kayak saya mau nyokot aja gitu. Ijazah ini, ya. Jadi yang ditunjukkan ukurannya memang lebih sedikit lebih besar ini. Dan ini yang penting diketahui teman-teman. Kenapa kami nggak bisa meriksa? Ijazah yang kertas ya, kertas, sekali lagi kertas. Kertas yang disebut ijazah itu masih ada dalam mapnya dan ada plastik di depannya. Jadi bukan dalam bentuk kertas begini, masih ada plastik, jadi bentuknya kayak gini nih loh. Makanya foto ini enggak, kalau dinamanya enggak, tapi dimasukkan map dan ada plastiknya seperti ini. Gimana bisa meriksa? Mohon maaf, gimana bisa meriksa emboss? Kalau mungkin yang namanya watermark bisa kelihatan, bisa, tapi tipis banget. Tapi yang namanya emboss, gimana bisa diperiksa? Teman-teman, sekarang itu ada kemajuan teknologi, misalnya wallpaper. Ada wallpaper rumah teman saya, bagus banget kayak batu bata gitu. Begitu saya pegang, loh kok licin. Bentuk batu bata itu adalah citra grafis. Artinya belum tentu emboss ini punya relief, punya tekstur. Nimbul ya. Iya, belum tentu nimbul. Itu hanya bisa kalau kita ngeraba. Jadi makanya saya setuju dengan Ustaz Kosinudin. Kami kemarin tuh tidak bisa memeriksa. Nanti Prof. Tono Saksono akan menjelaskan bagaimana cara memeriksa yang benar. Ya. Artinya apa? Yang kita lihat tuh seperti ini, seperti. Dan saya langsung begitu lihat, saya tidak langsung kemudian harus mikir, enggak. Langsung saya dalam hati dan juga saya bunyikan kecil kepada Mas Rismon dekat saya, palsu. Kenapa saya bisa memastikan itu palsu? Fotonya sangat kontras seperti ini. Teman-teman semua, foto ini, ijazah ini kan seolah-olah yang dikatakan dicetak tahun 1985. Saya tantang sekarang teman-teman semua. Coba kita cari foto kita di rumah yang usianya sudah 40 tahun. Bentuknya kayak apa? Tidak akan ada yang kontras kayak gini. Nah ini saya ingin tunjukkan kalau saya suami yang sayang ke istri ya. Apa ciri khas suami sayang ke istri? Di dalam dompetnya ada foto istri. Nah, ini aja sudah kabur. Maaf, kecil banget ya. Ini aja udah kabur, padahal ini tahun 90-an foto ini. Ini juga, ini tahun 90-an aja fotonya sudah kayak gini. Jadi artinya, kenapa ini terjadi? Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman media, saya terpaksa harus ngaku. Saya selain hobi komputer, awalnya saya itu tukang potret. Bukan hanya tukang potret, tukang cetak foto. Jadi dulu di rumah saya yang lama, di Pakualaman, saya memiliki laboratorium fotografi, laboratorium cuci cetak. Jadi bukan hanya soal nyetak, tapi Prof. Tono nanti mungkin juga bisa sangat mengerti yang saya ceritakan. Dulu kalau kita abstrak foto, ya bukunya abstrak foto itu klise itu ditaruh di atas enlarger. Dari enlarger, kertas fotonya nggak bisa langsung dibuka, buka langsung gosong dia. Ada kamar namanya dark room, kamar gelap, disinari dengan lampu merah. Kenapa merah? Karena intensitasnya dia nggak akan rusak kertas itu. Ini detail saya harus ceritakan. Kemudian kertas foto setelah disinari, dia dimasukkan developer, pengembang. Setelah itu pakai kayak sendok, tapi sendoknya kayu. Dia diputar-putar supaya dia ngefix, namanya fixer. Setelah itu digantung, pelan-pelan baru keluar citra gambarnya. Itu murni violi kemis, sangat kimiawi. Usianya tidak lama, biasanya di atas 10-20 tahun. Setelah itu memudar. Buktinya ada pada ijazahnya Mas Rismon.
Respon tuh ijazahnya baru 23 tahun yang lalu, itu pun fotonya sudah hilang. Sudah jadi Rasman. Enggak, jadi Rismon ya gitu. Nah, ini bukti, maaf nih saya tunjukkan karena kemarin media banyak tanya, buktinya apa kalau Roy Suryo tuh dulu tukang potret nih? Ini kejadian 30 tahun yang lalu di gedung Sabta Pesona tahun 1985. Jelek-jelek gini teman-teman semua, saya dulu juara 1 lomba foto nasional. Juara 1, juara 2-nya siapa? Namanya Mas Agus Surono. Mas Agus Surono adalah fotografernya Joko Widodo. Fotografer resmi istana. Jadi kalau nggak percaya silahkan cek ke Mas Agus Surono. Kenapa beliau juara 2? Dan juara 1 diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Postel waktu itu Pak Yum Afe. Ya, ini saya. Kalau di rumah kerjaan saya dari dulu kayak gini nih. Ya, 30 tahun yang lalu loh nih, 95. Jadi artinya dengan pengetahuan itu, insya Allah kita bisa memastikan. Jadi ini, Prof. Tono, ini adalah analisis bukan digital. Yang saya lakukan kemarin analisis visual, tetapi dengan pengetahuan analog. Kalau analog harusnya apa? Ya ijazah ini harus diuji dengan carbon dating namanya. Fotonya dicek, dites, jadi preparat dia diletakkan di mikroskop, dilihat teksturnya. Itu mohon maaf, itu pun yang saya lakukan terhadap ketika saya menganalisis foto mantan Presiden Abdul Rahman Wahid. Ketika ada foto dengan seseorang waktu itu, ya. Itu saya lakukan begitu untuk memastikan analog, ya dengan analog. Kenapa kemarin nggak dilakukan? Lah ijazahnya aja disembunyikan sekian lama. Baru kemarin atas jasa Ombudsman juga dan atas kebaikan, saya bilang nggak apa-apa lah, kebaikan lah Polda Metro dan atas permintaan kita semua, terutama yang ada di sesi 1, Mas Rustam, Bu Kurnia, Pak Rizal dan kawan-kawan ya, yang ada di sesi 1 itu akhirnya tuh keluar. Jadi kami ambil hikmahnya di sesi kedua. Cuman anehnya aja juga keluarnya juga bulan terakhir jam 11. Harusnya kan dikeluarkan di awal, kalau mau fair dia biarkan. Jadi selama sesi itu kita boleh lihat, boleh meriksa, boleh ngucek-ngucek. Enggak lah, kalau ngucek-ngucek enggak lah. Jadi artinya apa? Ini kan aneh. Jadi kalau ada pertanyaan, Roy Suryo sudah lihat ada emboss, ada Pak watermark? Tidak. Saya tidak melihat emboss, karena kalau emboss itu harus dipegang dan dia bergelombang. Saya hanya bisa melihat gambaran-gambar yang diolah seolah-olah itu emboss. Saya tidak boleh bohong. Ahli nggak boleh bohong. Saya nggak boleh mengatakan tidak ada. Tipis banget tapi itu saya tidak boleh memastikan itu emboss atau enggak. Karena itu hanya seolah-olah gambaran dari sebuah emboss. Dan foto sekali lagi, saya berani pastikan 99,9% palsu. Kalau ini dikatakan dicetak di tahun 85, tidak mungkin hasil foto kualitasnya seperti ini. Dan masih tetap ada ciri-ciri di mana ini adalah ada garis di pinggir, reprinting lagi, ada kayak cacat ini. Dan kenapa? Kalau mau fair, keluarkan dari plastiknya sehingga kita bisa lihat tebalnya seberapa kertas itu. Kertas itu yang ini semua sekaligus membantah apa yang sudah dilakukan, atau kebohongan, setidaknya kebohongan 2 kali yang dilakukan oleh orang yang pertama namanya Judi Ari saya biasanya menyebutnya. Judi Ari, karena tadi sudah disebutkan tanggal Rabu 23 Juni. Konon itu disegel, ada segelnya kemarin. 24 penetapan penyegelan itu. Tapi pada hari Jumat 24 Oktober ya, orang namanya Judi Ari keluar dari rumah di Sumber Solo mengatakan itu asli. Bapak lihat asli. Tidak hanya satu orang yang bilang gitu. Semalam ada pengakuan konyol juga dari orang namanya Freddy Damanik. Dan dia mengatakan, coba putar rekamannya. Tak putar rekamannya. Tak kasihkan host waktu itu Mbak Elvira. Cuman nggak ditayangkan oleh Mbak Elvira. Karena rekaman yang itu adalah dari TV lain. Oh, gak enak ya. Gak enak. Etikanya nggak boleh. Tapi Mbak Elvira mendengarkan, iya. Karena apa? Freddy Damanik bilang, saya bilang scan. Mana dia bilang scan? Di rekamannya jelas gak ada kata-kata scan itu. Saya bersama Pak Abdul Ghafur semalam di CNN. Jadi dia tadinya bilang scan, setelah saya punya rekamannya, pucat dia.
Ya, apalagi diskakmat oleh mahasiswi kemarin. Ada pertanyaan diskakmat juga oleh Mas Gafur. Jadi kebohongan orang-orang ini jelas ada rekamannya ketika di sumber itu di stasiun TV. Ada di Tribun, ada di Kompas, ada di mana. Saya memang semalam yang CNN. Sayangnya dalam waktu yang sangat sempit tengah-tengah acara nggak karena udah itu wilayah besar. Tapi yang jelas apa? Waktu itu mereka mengatakan melihat ijazahnya. Jokowi mempertunjukkan ijazahnya tanggal 24 Oktober. Padahal katanya itu sudah disita tanggal 23 Juli. Jadi yang ditunjukkan itu apa? Tambah lagi orang namanya Andi Aswan menunjukkan 2 kali pada tanggal 19 dan 25 November. Dia mengatakan scan asli. Ini scan saya dapatkan langsung. Padahal itu dia hanya merubah image dari Dian Sandi. Kenapa saya bilang merubah? Karena aslinya gambar logo UGM itu segi 5. Ketika ditampilkan oleh si Andi Aswan, jadi pateng pletrot. Ini loh pateng pletrot kayak gini. Dan itu sudah saya ukur. Nih skalanya. Kalau diukur, terlihat banget dia nggak lurus. Ijazah asli kayak apa? Nih loh ijazah asli. Ini aja dari jarak 1 meter aja orang lihat semua emboss, lihat semua watermark. Yang kemarin tidak sejelas ini loh ya watermarknya, jangan disamakan dengan ini. Enggak, tipis banget watermarknya. Embossnya apalagi. Dan kalau mau lihat lagi bentuknya yang murni logo itu kayak apa? Nih kalau ada orang tanya. Ini ijazah dari orang namanya Roy Suryo. UGM ini asli. Tuh lihat ijazahnya beda nggak? Logonya beda nggak? Jelas banget ini, detail logonya rapi. Ini fotokopi ya. Jadi kalau fotokopi hanya tampak watermark, tapi memang nggak kelihatan di fotokopi. Karena ini hanya fotokopi yang saya kumpulkan waktu itu di KPUD. Jadi ini ada mengesahkan tuh, capnya jelas. Artinya teman-teman semua, saya menguatkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kosinudin tadi dan juga oleh teman-teman. Dan bilang, memang betul bisa jadi ijazahnya itu bisa nggak cuma 1. Tanggal 22 Mei yang kita lihat mana ini? Sekarang teman-teman, ini yang ditampilkan oleh Mabes Polri loh ya. Dengan yang ditampilkan ini kemarin, sama nggak kira-kira? Beda dong. Yang jelas yang satu hitam putih, yang satu ada garis tengahnya ini, yang satu enggak. Dari sini saja kita udah curiga. Jangan-jangan nanti Pak Rustam bisa bawa contoh ijazah yang lain dari pasar situ itu ya. Pasar Pramuka maksudnya. Nah, jadi itu teman-teman semua, ya. Jadi sekali lagi kami tegaskan, saya tegaskan. Saya bersama tim advokasi, akademisi dan aktivis ya, menyatakan dengan tegas kertas ya, kertas saya hanya bilang kertas. Sosok kertas yang disebut-sebut sebagai quote and quote ijazah yang dipertontonkan pada gelar perkara khusus kemarin adalah 99,9% palsu. Itu bukan. Ini poin baru bahan untuk teman-teman lawyer semua. Yang kedua ya, izin. Karena saat itu kami juga dipertontonkan ada 3 LP dari non Jokowi dan 1 P dari Jokowi. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Mas Kosinudin. Tapi akan saya tambahkan. Terima kasih sekali lagi LP, dan dari LP itu kita tahu bahwa siapa yang kemudian berniat jahat. Ya. Jahat itu kata-katanya cinta kepada Rangga ya di film Ada Apa Dengan Cinta. Ya Jokowi telah menyebutkan pasal-pasal itu. Memang yang disebutkan oleh salah satunya contohnya Lecumanan, memang tidak itu. Dan sekali lagi, Allah Maha Besar, Tuhan memberikan jalan. Kita tidak diperbolehkan memotret LP-nya kan, jadi kita kan nggak bisa menghafalkan itu. Lucunya, semalam di acaranya di salah satu TV itu kan ditampilkan. LP-nya Lecumanan itu. Iya, LP-nya Lecumanan. Iya. Disitulah. Nah, disitulah saya baca ya. CNN dan salah satu TV. Garuda. Garuda ya, CNN ya. Jadi bukan saya loh ya yang membocorkan,
mereka sendiri dengan konyolnya membocorkan itu di televisi. Saya baca saja bahwa di LP yang dilaporkan oleh saudara Lecumanan, yang dilaporkan telah melaporkan dugaan tindak pidana terhadap ketertiban umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Udah dibatalkan. Makanya saya orang yang bodoh soal hukum aja. Nggak tahu. Baca ini loh, ini kok masih ditulis. Makanya MK udah mata dan pasal 160 ya, junto pasal 28 Undang-Undang ITE. Ya, ini saya pelajari ya, gitu. Dan ini pembelaan saya, teman-teman tolong bela ke-7 atau bahkan ke-11 yang lain. Yang dilaporkan itu hanya Roy Suryo dan kawan-kawan memang. Tapi kejadiannya itu adalah kejadian di Hotel JW Luansa pada hari Rabu 23 April 2025. Teman-teman ada di Hotel JW Luansa enggak? Nggak ada. Hanya saya. Tapi kenapa teman-teman ikut terlaporkan? Dan nggak diperiksa loh ya dari Luansa. Makanya. Jadi ini fakta baru ini. Saya boleh dilaporkan ini. Tapi teman-teman kok bisa masuk di sini? Sama saja dengan saya disebut-sebut hadir pada tanggal 16 April di Solo. Katanya Roy Suryo ada tapi ngumpet. Gimana bisa ngumpet? Tanggal 16 April itu saya hadir bersama para purnawirawan di Jakarta Utara. Di salah satu masjid apa itu ya? Ada tuh Bang Dul. Iya, di Jalan Musyawarah, betul. Kelapa Gading. Jadi kan ini bohong semua. Makanya, dan nah ini menarik tadi yang disebutkan oleh Bang. Terima kasih diingatkan. Dengan Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana dugaan penghasutan dan kebencian melalui media elektronik yang dilakukan oleh terlapor Roy Suryo. Memang ada dan kawan-kawannya. Tapi kan masa kalau orang nggak ada di situ nggak ditulis? Dengan korban, terhadap korban Peradi Bersatu, advokat public defender, nggak ada nama orangnya. Organisasi bisa jadi terlapor, bisa jadi korban yang kemudian melaporkan. Ini kan konyol banget gitu loh. Jadi Polda Metro, tolonglah kalau menerima laporan, tolong benar-benar equality before the law. Jelas-jelas kalau yang dilakukan Andi Aswan, Joshua Sinambela, dan kemudian Andi Aswan melakukannya lagi pada tanggal 19 dan 25, itu jelas orangnya ada, jelas kebohongan publik yang dia lakukan. Pelapornya jelas ada di tempat, Bang Rustam ada di tempat, Pak Medi juga, kok Pak Medi, maaf, Pak, bukan satunya yang lapor, satunya Beni juga ada. Tapi kenapa kemudian itu dia diterima? Padahal saksinya ada, korbannya ada. Dan itu pasal 3235. Iya, 3235 itu bukan pasal pengaduan. Karena saya yang bikin undang-undangnya. Jelas betul, silakan baca naskah akademiknya. Jadi supaya tidak terlalu lama, teman-teman, silakan itu dibahas ya nanti. Jadi memang ini kan nampak ya bahwa kalau memang ada niat itu harus dilakukan dengan baik. Persoalan itu kan harus sebenarnya harus bisa. Jokowi itu mau main pendek atau mau main panjang? Iya kan? Mau main pendek atau main panjang? Kalau mau main panjang ya jadinya panjang, ayo. Tapi kalau mau pendek ya dia cepat gitu loh. Minta maaf aja. Dan kemudian kan kita sama dengan contohnya kaos ini. Nah, ini terakhir. Kalau ditunjukkan ini sama dengan kalau ditunjukkan ijazah. Apakah ini kita bisa memastikan kalau ini fotonya Jokowi? Enggak, ini Jokowi. Belum tentu ini Jokowi. Orang Jokowi sekarang aja dibandingkan dengan dulu aja beda. Apalagi ini. Jadi nggak salah kalau ada orang mengatakan apakah ini kita harus mengaku ini ijazah asli? Enggak. Sekali lagi, 99% insya Allah palsu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, dua hal yang dimintakan saya untuk menyampaikan. Yang pertama adalah selintas suasana saat gelar perkara khusus di sesi yang pertama, yaitu undangan bagi klaster 1. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan penarikan paspor beberapa waktu yang lalu. Yang pertama tentang apa yang terjadi di gelar perkara khusus, tadi saya kira intinya sudah detail disampaikan ya oleh Ustadz Hosinuddin dan juga oleh Dr. Roy Suryo. Tapi tambahannya adalah bahwa ada 3 hal di sana yang menarik menurut saya, dan itu menjadi perjuangan daripada baik prinsipal maupun kuasa hukum prinsipal yang diwakili oleh tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan akademisi, yaitu adalah semangat kita bersama untuk meminta kepada pihak Polda Metro Jaya agar menunjukkan ijazah Joko Widodo yang asumsi kita disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Saya kira itu adalah hasil perjuangan kita sebagai disebutnya pelapor Dumas atau terlapor LP, itu ya, itu nama istilahnya seperti itu, gitu ya. Terutama ya ketua tim kita Pak Hosinuddin yang ngotot tentang penunjukan ijazah itu. Ya. Karena apa? Karena bagaimana tersangka ya, disangkakan dengan berbagai pasal, tapi tidak pernah ditunjukkan ijazahnya. Saya kira itu poin pentingnya, yang kemudian beberapa pandangan-pandangan yang lain juga mensupport, mendukung keras atas itu sebagai faktor utama. Itu yang pertama itu. Dan itu ternyata nanti pada waktunya dibantah keras oleh pihak terlapor Dumas atau pelapor LP, yaitu timnya Joko Widodo, bahwa mereka mengatakan sangat keberatan ditunjukkan ijazah tersebut. Jadi ini penting poin ini, gitu ya, karena bahwa itu hasil perjuangan dari kita semua dan mereka kalah, gitu ya, atas proses pertarungan itu. Jadi jangan dibalik, sebab image yang dibangun adalah seolah-olah mereka sukarela, senang, silakan, kan sudah selesai ditunjukkan. Padahal itu perjuangan kita, itu penting poin satunya. Poin 2 adalah equality before the law. Yang disampaikan di forum itu oleh tim kita semua adalah bahwa faktanya dalam mekanisme sejak pelaporan sampai proses penyelidikan dan penyidikan itu tidak ada equality before the law. Kalau mereka itu sangat cepat sekali prosesnya, dimulai dari pelaporan yang kemudian diterima tanpa konsultasi dulu, kemudian setelah itu BAP, saat itu juga, setelah itu juga, di saat itu juga keluar surat perintah penyelidikan. Saya kira ini rekor tercepat, gitu kan, atas seorang yang bernama Joko Widodo itu. Sementara kita juga cepat, tapi cepatnya cepat dihentikan di Bareskrim, cepat dalam proses penyelidikan jadi penyidikan, cepat distatuskan tersangka, itu beda cepatnya. Tapi hakikinya adalah tidak ada equality before the law, dan itu nanti akan menunjukkan cacatnya proses hukum dari yang dilakukan oleh pihak Jokowi. Itu saya kira itu jadi modal besar, dan itu kita sampaikan di forum gelar perkara khusus kemarin ya. Untuk menunjukkan apa? Bahwa kasus ini kasus yang cacat hukum yang dilakukan oleh mereka, dan itu menjadi unsur daripada kelak bisa ditetapkan rekomendasi penghentian penyidikan yang telah tadi disampaikan oleh Ustadz Hosinuddin. Nah, kemudian juga
di samping masalah mekanisme prosedural ya, yang bermasalah secara peraturan perundang-undangan, baik KUHP maupun Perkap yang mereka buat sendiri, itu adalah kaitan dengan kok bisa penyelidikan menjadi penyidikan yang menurut kami semua unsur-unsur pidananya tidak akan ditemukan gitu. Misalnya seperti tadi gitu kan, di klaster 1 dituduhkan atau disangkakan atau dilaporkan pasal 311 dan 310 pencemaran dan fitnah gitu kan. Lalu bagaimana ada pencemaran fitnah kalau tidak ada bukti tentang status aslinya dokumen? Itu misalnya selesai, gampang kok gitu. Kemudian ada pasal 160. Masa seorang polisi nggak ngerti pasal 160 itu penghasutan. Penghasutan itu menurut putusan MK itu sudah diubah dari delik formil menjadi delik material, yaitu harus ada bukti dulu peristiwanya, dan itu tidak ada. Saya kira ini yang gampang sekali bagi seorang polisi untuk bisa membaca itu, sehingga dengan bersusah payah dibangun image seolah-olah ada gelar perkaranya mereka sendiri yang akhirnya menyatakan ditingkatkan dari penyidikan karena ini peristiwa pidana. Itu ya, itu gambaran yang mungkin saya kira itu kompetensi dalam daripada pihak kuasa hukum tentunya, tapi bagi kita yang melihat ini mudah sekali, dan itu disampaikan waktu gelar perkara khusus itu kan 60. Jadi yang pokok 310, 311, 160 zong, bullshit sebagai dasar pemidanaan gitu kan, apalagi sampai ke penetapan status tersangka. Itu poin-poinnya gitu kan, sehingga menjadi dasar juga bahwa kalau tidak ada pidana ya tentu tidak ada tersangka gitu ya. Itu menjadi dasar laginya rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak Polda Metro Jaya dalam hasil gelar perkara khusus, rekomendasi penghentian penyidikan gitu atau SP3. Saya kira ini poinnya. Nah, itu peristiwa atau gelar perkara khusus yang kemarin ya. Saya kira dari sisi itu kita melihatnya para prinsipal dan kuasa hukum, pelapor Dumas, terlapor LP sebetulnya boleh dikualifikasikan menang gitu ya, argumen dan menang juga desakan ya, sehingga akhirnya yang diputuskan dari perdebatan kedua pihak adalah buka gitu kan, walaupun itu dengan ijtihad dan berdasarkan atas pendekatan religius segala lah ya gitu kan, dari di Reskrimum Polda Metro Jaya Pak Kombes Imanuddin. Jadi ada Ada dua Udin ya, Udin Imanuddin dan Udin Hosinuddin yang disebutkan kemarin juga sambil gurau ya. Tapi intinya dibuka hasil perjuangan kita, maka sukses itu dibuka gitu kan, dilihat, hanya tidak boleh diraba dan tidak bisa dirasakan. Artinya itu agenda berikut. Jadi kalau menurut saya itu agenda berikut. Agenda berikutnya apa? Dia tadinya mau menunjukkan perbandingan, gitu kan? Apa yang disebut dengan komparasi ijazah yang sudah ada ini disimpan di situ, tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada kuasa hukum yang bisa menjamin gitu katakanlah persetujuannya pembukaan itu, walaupun sebetulnya itu tidak mesti harus dilakukan begitu. Itu kewenangan kompetensi penuh ada pada penyidik atau pihak pimpinan gelar, itu nggak benar juga itu ya, tapi apalah ya, memang begitu ya. Tidak yang ingin tadinya saya ingin lihat dari komparasi itu kan, Dr. Roy sudah melakukan penelitian untuk ijazah bandingannya 1115 yang miliknya Fronojiwo, kemudian ada 1116 miliknya Hari Mulyono, dan ada 1117 miliknya Sri Murtiningsih gitu kan, yang telah dikaji oleh Dr. Roy
itu beda dengan yang Joko Widodo, kan begitu. Kalau saja itu dibuka, ada nggak nama itu? Itu kan 3 orang itu. Kalau 3 orang itu ada, selesai bagi kita. Tapi enggak, mereka tidak buka. Walaupun mereka menyebut 13 nama, 13 ijazah itu ada nama-namanya, kayak gitu kan. Itu realita yang terjadi pada saat itu. Ya. Nah, apa tuntutan kita ke depan? Tuntutan kita ke depan ini kan akan diperiksa, diuji oleh laboratorium forensik Mabes Polri. Entah sudah, entah belum, kan begitu. Ya kan, kita tidak tahu ini. Gitu. Tapi asumsinya harus dari belum. Maka kita punya gerakan tekanan. Tekanannya adalah seperti yang tadi sampaikan, bahwa di dalam uji forensik nanti itu kan, itu harus melibatkan pihak-pihak lain yang disebut dengan independen, karena inilah kuncinya. Ini kuncinya sekarang. Jadi mereka sudah kalah, terpaksa menunjukkan kekalahan yang fatal nanti adalah uji forensiknya. Ternyata berdasarkan uji forensik Labkrim itu palsu, yang sesuai dengan keyakinan kita semua, gitu kan. Tinggal itu saja sekarang ini. Satu, yaitu proses uji forensik di Labkrimnya, di lab forensiknya itu diikuti oleh pihak ketiga yang independen, termasuk ahli-ahli kita dibenarkan. Satu itu. Atau kedua, kita bisa juga mintakan agar boleh diperiksa oleh laboratorium forensik lain, gitu ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kalau begitu selesai, gitu kan, tentang palsu dan aslinya yang kita yakini tadi palsu. Nah, untuk bisa begitu, maka desakannya harus muncul masif dari berbagai elemen masyarakat. Tugas kita sekarang gitu kan, untuk mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mendekat kepolisian agar 2 hal tadi, yaitu melibatkan pihak ketiga dalam proses uji forensik di lab forensiknya Polri, atau yang kedua memberi kebebasan laboratorium forensik lain yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain bisa mengujinya. Itu desak oleh masyarakat, desak oleh rakyat. Saya kira itu poin gelar perkara khusus. Nah, kemudian yang kedua, sedikit lagi ya, soal pencekalan. Pencekalan itu berdasarkan surat dari Dirjen Imigrasi, ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Ada dasar-dasarnya, tapi intinya begini: menindaklanjuti surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor sekian-sekian tanggal 10 Desember tentang pencegahan dalam perkara pidana yang terhitung tanggal 11 Desember 2025 sampai 11 Juni 2026. Dengan ini disampaikan penarikan sementara paspor RI atas nama saudara. Gitu ya. Jadi langsung minta ditarik paspor. Itu ya. Mohon kerjasamanya menyerahkan paspor RI kepada kantor imigrasi, ya, atau kantor imigrasi terdekat dengan domisili saudara paling lama 3 hari setelah saudara menerima surat pemberitahuan. Itu ya. Untung saya punya paspor. Ada yang lebih untung tidak punya paspor. Pak Rustam, apa yang mau diserahkan? Jadi intinya, gitu kan, kita harus menyerahkan paspor. Kita agak senyum juga, memang tidak punya agenda ke luar negeri, apalagi kabur. Ya, apalagi kabur, rugi kalau kita kabur. Ya kan? Apa gunanya kita ke luar negeri, orang urusannya di dalam negeri kok, belum tuntas urusan ini, gitu. Malah harus ada di sini, gitu kan, untuk itu, gitu. Satu, aneh, gitu. Yang kedua, memang paling kalau ke luar negeri, saya itu ke Mekah, ya, kalaupun itu, tapi Mekah itu bukan luar negeri. Asal orang menyangka itu bumi umat Islam, gitu kan, intinya itu ruang ibadah, begitu. Baru kemarin pulang umroh, ya memang ada agenda, ya insya Allah mungkin 2 atau 3 kali sampai 6 bulan ke depan untuk umroh. Tapi umroh itu bukan jamaah, kebetulan membimbing jamaah, gitu. Ya artinya terhambat kan proses itu, ya, dirugikan lah atas
peristiwa ini konteks kegiatan ibadah, ya, baik membimbing maupun yang dibimbing sama-sama ibadah. Berarti dengan pencekalan dan penarikan paspor ini maka menghalangi ibadah. Gitu. Saya kira ini poin penting. Padahal relevansinya nggak ada. Gitu. Malah yang seharusnya dicekal atau itu Jokowi. Gitu. Intinya mah begitulah. Jokowi yang kemungkinan kabur. Jokowi yang kemungkinan berlindung ke negara-negara yang lain. Mungkin yang punya potensial untuk itu Cina. Gitu. Jadi justru ia yang sebenarnya harus dicekal dan keluarganya cekal, ambil paspornya. Jangan kita, tapi kita akan taat hukum. Gitu ya, insya Allah. Ya demikian ya Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa proses pencekalan itu juga bagian dari gambaran tidak equality before the law. Tidak ada kesamaan di depan hukum. Saya kira ini juga diskriminasi hukum, bagian dari proses kriminalisasi hukum terhadap beberapa warga negara Indonesia yang sedang mencari kebenaran tentang status ijazah Jokowi asli atau palsu, yang sampai sekarang diyakini ijazah Joko Widodo palsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.